Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 5 ABC. Pagi Bu Nikma. Yang sudah Saya lemes. terpilih Selamat pagi Bu Nikma. pusat ya sebanyak 30 mahasiswa untuk mengikuti AKM. Nah, tetap semangat dan harus bangga ya karena tidak semua anak mengikuti AKM. Kalian termasuk anak-anak terpilih yang ditunjuk dari pusat langsung untuk mengikuti kegiatan AKM. Sebelum memulai belajar AKM literasi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah siap ya untuk belajar AKM literasi hari ini? Sudah siap ya? Oke, Bu Nikma share screen dulu. Tampil di layar kalian anak-anak, layar HP atau layar laptopnya? Ada ya? Ambil Bu. Ambil. AKM literasi. Tadi sudah numerasi sama Pak Aris. Soal pertama. Untuk kelas 5 dan 6 ini levelnya level 3 ya. Di sini ada teks apa? Teks informasi apa teks fiksi? Teks informasi. Informasi. Ya. Sudah dibaca kemarin sore? Kalau dibaca sekarang lama ya, nanti waktunya habis di membaca soal. Karena kalau literasi itu bacaannya nggak pendek-pendek. Bacaannya panjang ya, hampir 1 halaman gitu ya. Jadi memang tujuannya AKM literasi ini untuk membiasakan kalian membaca. Oke, yang pertama ini ada bacaan berjudul Keanekaragaman Hayati Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan seterusnya ya. Kita langsung menuju ke soalnya saja ya. Karena nanti takutnya waktunya terburu habis. Kira-kira kalau ada soal seperti ini bentuk soal apa? Kemarin kita sudah mengenal 5 bentuk soal di AKM ya. Ada pilihan ganda atau pilihan ganda tunggal, pilihan ganda kompleks, apalagi? Uraian, isian. Ada uraian, ada isian. Satunya lagi apa? Yang menarik. Menjodohkan, menarik garis. Nah, kira-kira kalau bentuk soal seperti ini itu Pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks. Apa sih pilihan ganda kompleks itu? Yaitu jawabannya bisa lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bahkan semuanya ya. Bisa 100. Berilah tanda checklist atau centang untuk pernyataan yang sesuai dengan teks. Oke, yang pertama, daerah tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah subtropis. Pernyataan tersebut benar apa salah? Benar. Benar apa salah? Benar ya? Benar. Ada di teks? Ada. Yang mana? Paragraf pertama. Paragraf 1. Paragraf 1. Daerah tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Ini ya. Memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Nah, di situ. Maaf kalau garisnya agak berbelok-belok. Berarti nomor 1 benar. Pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua, Indonesia memiliki keanekaragaman yang tidak sebanding dengan Brasil. Salah. Salah. Ada di paragraf pertama yang terakhir itu ya.
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati sebanding dengan Brasil. Berarti pernyataan yang kedua dinyatakan salah. Pernyataan yang ketiga, salah satu keunikan dari hayati Indonesia adalah mempunyai area tipe Indo-Malaya yang luas. Benar atau salah? Benar. Benar, ada di paragraf yang kedua. Indonesia mempunyai areal tipe Indo-Malaya yang luas. Kelihatan ya di garis di HP kalian, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Pernyataan ketiga benar. Pernyataan terakhir, curah hujan yang tinggi menjadikan keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah subtropis dan kutub. Benar atau salah? Benar. Ada di bagian mana? Benar. Satu. Paragraf berapa? Paragraf 1. Ini ya. Memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang subtropis dan kutub. Berarti jawabannya benar. Benar. Benar, salah. Benar, benar. Yang anak-anak lainnya jawabannya seperti itu? Sama seperti Bu Nikmah? Betul. Ada yang jawabannya berbeda atau kurang tepat? Ada? Enggak. Sama semua ya? Benar, salah, benar, benar. Oke, sip. Nomor 1, jempol untuk kalian semua. Selanjutnya soal nomor 2. Masih dengan teks informasi, konteksnya saintifik. Bentuk soalnya, kalau ada pertanyaan seperti ini, bentuk soalnya apa? Apa yang dilakukan? Hah? Menjodohkan. Tuh. Yang ini loh. Apa yang membedakan? Ini pertanyaannya. Uraian. Nah, kalian harus bisa membedakan atau mengenali karakter soal dari bentuk soalnya. Apa itu? Apa yang membedakan? Berarti kalian nanti disuruh untuk menjawab agak panjang ya. Berarti apa bentuk soalnya? Uraian. Uraian. Kalau isian singkat itu jawabannya pasti dan hanya sedikit panjang-panjang ya. Kita ke atas dulu. Bacaan ini berjudul Flora atau tumbuhan. Bacalah teks berikut. Sudah dibaca di rumah ya kemarin ya, harus sudah dibaca, jangan pas sekarang, nanti kelamaan. Oke, langsung pada soalnya. Apa yang membedakan hutan di Indonesia dengan hutan di negara subtropis lainnya? Ada yang mau menjawab? Silahkan disebutkan nama dan dari kelas apa. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Atau jangan-jangan ini masih dibaca dulu ini soalnya, bacaannya. Ayo Bu Dima persilahkan, barangkali ada yang mau menjawab. Apa yang membedakan hutan di Indonesia dengan hutan di negara subtropis lainnya? Silahkan. Ayo yang mau jawab. Atau Bu Dima tunjuk lo ya. Ayo monggo, siapa yang mau menjawab? Nggak usah takut salah. Yang penting dicoba dulu. Uki barangkali? Enggak. Alif, mau Liv? Mau jawab Liv? Saya, Bu. Siapa? Naila Mumtaza. Iya. Oke, silahkan Naila, jawabannya apa? Hujan tropis tidak memiliki musim kemarau, sehingga tanah subur dan tumbuhan tidak mengalami musim gugur atau kering. Sedangkan hutan subtropis memiliki
4 musim sehingga vegetasi di sana mengalami 4 musim juga. Ada yang punya jawaban lain? Mungkin berbeda ya dengan Mumtazah. Sudah bagus Mumtazah, sudah mau menyampaikan pendapatnya ya. Yang lain? Nggak ada yang mau mencoba lagi selain Mumtazah? Oke. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Apa yang membedakan hutan di Indonesia dengan hutan di negara subtropis lainnya? Di sini anak-anak. Hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis atau hutan basah. Cirinya dengan kanopi yang rapat dan banyak tumbuhan liana atau tumbuhan yang memanjat seperti rotan. Nah, itu ya. Ada yang jawabannya sama dengan Bu Nikmat tapi takut jawab karena takut salah? Ada yang jawabannya sama di bagian ini? Nggak ada? Ya, ini ya jawabannya ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ini masih bacaannya masih ini ya. Masih tentang flora atau tumbuhan ini, hanya saja bentuk soalnya berbeda. Kalau ada soal seperti ini bentuk soal apa? Menjodohkan. Menjodohkan. Ya, menjodohkan. Mari kita jodohkan. Hubungkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Indonesia bagian barat dan tengah itu yang apa saja? Untuk bagian yang kanan ini yang sesuai yang mana? Indonesia bagian barat dan tengah? Apa? Durian dan sukun. Pinter, durian dan sukun. Apalagi? Wilayah Jawa dan Sumatera. Ada lagi? Nggak ada ya? Selanjutnya untuk yang Indonesia bagian timur, bagaimana? Wilayah Papua. Wilayah Papua. Papua. Ini ada ya, Indonesia bagian timur. Sulawesi hingga Papua, di sini ada tertulis Papua. Wilayah Papua kita tarik garis. Ini garisnya kurang lurus ya, mohon maaf. Lalu apa lagi? Pohon sendang. Pohon sedang. Pohon Sedang. sedang di sini, ini ya. Terima kasih garis di sini. Pohon sedang. Ditarik garis. Ada lagi? Nggak ada ya? Sudah, berarti hanya ini. Untuk yang Indonesia bagian barat dan tengah yang ditarik garis adalah durian dan sukun, sama wilayah Jawa dan Sumatera. Untuk yang Indonesia bagian timur yang ditarik garis adalah wilayah Papua dan pohon sedang. Oke. Nomor 4. Ada soal seperti ini, kira-kira ini bentuk soalnya apa? Pilihan ganda. Pilihan ganda tunggal ya. Yang jawabannya hanya dicari satu saja. Ini ada puisi ya. Judul Perempuan-Perempuan Perkasa karya Hartoyo Andangjaya. Tempat tujuan si tokoh dalam puisi berjudul Perempuan-Perempuan Perkasa ke stasiun kereta adalah, setelah kamu baca puisinya, jawabannya apa?
Menuju pasar di kota. Di kota. Menuju pasar di kota. Menuju pasar di kota. Menuju pasar di kota. Kita lihat bersama-sama. Perempuan-perempuan perkasa. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta, dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja, perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara, mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota merebut hidup di pasar-pasar kota. Nah, di sini ketemu ya, pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa. Akar-akar yang melata dari tanah, perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Puisinya dibaca agak cepat ya. Oke, soal nomor 4 ini jawabannya B ya. Pasar di kota. Menuju pasar di kota. Oke, hebat anak-anak. Soal nomor 5. Nah, bentuk soal seperti ini itu namanya apa? Pilihan Ganda kompleks. Bacaan soalnya, puisinya masih sama dengan ini ya. Kita lihat soalnya. Berdasarkan puisi berjudul Perempuan-Perempuan Perkasa, berilah tanda centang pada pernyataan berikut ini bernilai benar atau salah. Pernyataan yang pertama, tokoh dalam puisi memiliki jiwa pemberani kuat dan pemaaf. Tidak. Salah. Benar apa salah? Salah. Salah ya. Kenapa? Pemaafnya ini di mana? Ya? Keterangan pemaafku. Iya, betul. Nggak ada di puisi ini tidak disebutkan bahwa perempuan tersebut memiliki sifat pemaaf ya, berarti salah, kita contreng. Pernyataan yang kedua, tokoh dalam puisi berasal dari desa menuju ke kota untuk berdagang. Betul, benar. Benar. Di sini ada ya. Tadi mana ini? Dari desa menuju ke kota. Tadi ada di sini. Mereka datang dari bukit-bukit desa. Ya. Menuju gerbang kota. Berarti betul. Pernyataan yang ketiga, tokoh dalam puisi menaiki kereta api untuk perjalanan yang ditempuh. Betul. Benar. Benar ya? Benar. Ke stasiun, otomatis mereka naik kereta, peluit kereta ya. Membawa bakul dalam kereta. Nah, ini sudah pasti mereka naik kereta api. Betul. Tokoh dalam puisi membawa bakul untuk berjualan nasi di gerbang kota. Salah. Benar apa salah? Salah. Apa yang dibawa? Bakul. Mereka membawa bakul ya. Untuk tokoh dalam puisi membawa bakul untuk berjualan nasi, Tidak ada ya di sini ya. Tidak Mereka ada. hanya membawa bakul tapi tidak disertakan keterangannya untuk berjualan apa. Ya, mereka hanya membawa bakul. Nah, di sini merebut. Jadi kurang tepat ya. Berjualan nasi ini kurang tepat. Berarti salah. Jadi jawabannya salah, benar, benar, salah. Sama semua anak-anak dengan jawabannya Bu Hikmah? Sama. Ada yang kurang tepat? Misalnya salah satu atau salah dua? Sama semua ya? Oke, benar, sama semua. Sama. Oke. Sama, Bu. Selanjutnya soal nomor 6. Di sini ada iklan layanan masyarakat tentang
hemat listrik. Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik. Nah, ini bentuk soalnya sama ya dengan tadi pilihan ganda kompleks. Sebagai masyarakat, apa yang harus kamu lakukan untuk melaksanakan himbauan pada iklan layanan masyarakat tersebut? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Pernyataan yang pertama. Menggunakan listrik ketika diperlukan terlebih pukul 5 sore sampai 10 malam. Benar. Gambarnya besar ya? Benar. Benar. Anak kelihatan gambarnya? Kelihatan. Lihat, Bu. Kurang besar nggak? Ini kelihatan ya tulisannya ini ya. Pukul 5 sore, 17.00 sampai 22.00. 5 sore sampai 10 malam, berarti benar. Ini ya yang Bu Nikma garis bawahi di iklan layanan masyarakatnya ini. Marilah Pak, apa ini? Dengan mempergunakan listrik seperti kebutuhan Anda. Ingat, 17.00 sampai 22.00. Ya, betul ya, terlebih pukul 5 sore sampai 10 malam. Pernyataan B, mematikan lampu pada siang hari ketika tidak diperlukan. Benar. Betul, Benar. ya, karena Benar. kalau nggak digunakan listriknya harus dimatikan supaya tidak mubazir. Gunakan listrik seperlunya saja, kalau sudah selesai dimatikan. Yang C, menyalakan AC sepanjang hari. Salah. Salah ya. Salah. D, matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Benar. Nah, Benar. menyalakan listrik setiap pukul 5 hingga 10 pagi. Salah. Salah. Ya. Ya. Pukul 5 hingga 10 pagi. Menyalakan setiap pukul ya, kurang tepat ya. Betul semua anak jawabannya? Betul. Oke, sip. Hebat kalian. No, soal nomor 7, di sini ada bacaan hari Sabtu telah datang. Kira-kira ini tentang apa ya? Sudah dibaca kemarin? Ayo. Sudah. Yang belum? Silakan dibaca dulu. Senangnya hari Sabtu telah datang, dengar-dengar jam dinding berdentang, senyumlah dan hilangkan segala lara dan seterusnya. Ini bentuk soalnya, bentuk soal apa anak? Pilihan ganda. Pilihan ganda, tunggal. Pilihan ganda. Jawabannya hanya satu ya. Mengapa para siswa merasa senang? Karena hari itu bekerja bakti. Karena mereka bekerja bakti. Oh ya? Yakin jawabannya itu? Karena tugas mereka ringan. Karena tugas mereka. Ada lagi? Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Karena hari itu hari Sabtu. Betul, yang A. Karena hari itu hari Sabtu. Yang pertama ini ya, senangnya hari Sabtu telah datang. Dilihat dari judulnya juga sudah bisa dilihat hari Sabtu telah datang. Berarti yang ditunggu-tunggu ini hari Sabtu, bukan kegiatan kerja baktinya. Ya, meskipun di hari Sabtu itu ada kegiatan kerja bakti, tapi yang ditunggu-tunggu adalah hari Sabtunya. Oke? A ya. Soal terakhir, di sini ada infografis tentang Indonesia penyumbang sampah ke lautan terbanyak kedua. Menurut infografis di atas, berapa persen laut Indonesia yang sangat tercemar? Ini bentuk soalnya apa? Uraian. Oh ya? Uraian? Isian. Isian. Singkat. Karena yang dibutuhkan nanti jawabannya hanya sedikit. Berapa persen? Nggak perlu panjang lebar ya. Coba setelah kamu lihat infografis ini, jawabannya apa? Menurut infografis di atas, berapa persen laut Indonesia yang sangat tercemar? 50%.
Ada yang jawab 57, ada yang jawab 75. Yang benar yang mana? 75%. 75% ya. 75%. 75% dari mana? Di Di sini bawah ada. yang paling kanan. Di sini ada ini. Kamu lihat ini. Diagram lingkaran yang warna kuning ini, yang paling luas sendiri nih ya. Warna kuning ini 75% sangat tercemar. Jadi sudah jelas di sini jawabannya 75%. Yang tercemar sedang berapa persen? Tercemar sedang berapa persen? 20%. 20%. 20%. Yang tercemar ringan? 5% ya. Berarti di lautan di Indonesia ini sangat-sangat tercemar ya. Karena prosentasenya aja sudah banyak sendiri, 75%. Oke, jawabannya 75%. Alhamdulillah sudah selesai ya pembahasan AKM literasi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. Sudah paham semua ya? Sudah paham semua dengan yang dijelaskan Bu Nima tadi? Kita bahas bersama-sama tadi sudah paham semua? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Bu Nima pesan kalian tetap harus semangat ya, juga tetap prokesnya 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, membatasi mobilitas, dan apalagi menjauhi kerumunan. Nah, nanti kita ketemu Sabtu lagi ya, sama AKM literasi dan numerasi, nanti dengan Bapak dan Ibu guru juga. Oke? Sampai jumpa di hari Sabtu yang akan datang. Bu Nima mohon maaf jika ada yang salah ya. Selama menjelaskan. Oh ya, sebelum mengakhiri belajar hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kegiatan kita hari ini bermanfaat ya anak-anak. Amin. Sampai jumpa di hari Sabtu depan. Terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ulang yuk, tidur yuk.